Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Amin, amin, amin ya Robbal 'Alamin. Di video pembelajaran kali ini kita akan belajar IPS kelas 8, Kurikulum Merdeka, tema 3, Nasionalisme dan Jati Diri Bangsa, dengan materi A. Penjelajahan samudra, kolonialisme dan imperialisme di Indonesia bagian 1. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah bersama-sama membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Mari kita mulai belajarnya. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu 1. Mendeskripsikan hubungan kondisi geografis dengan kedatangan kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. 2. Menganalisis pengaruh kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Adapun materi yang akan dibahas kali ini yaitu bagaimana pengaruh kondisi geografis terhadap penjelajahan samudra. Indonesia merupakan salah satu negara jajahan bangsa Barat. Pada tema kali ini, kita akan mempelajari proses penjelajahan samudra yang dilakukan di Nusantara. Mengapa Indonesia menjadi salah satu daerah penjajahan bangsa Barat? Adanya kolonialisme dan imperialisme menyebabkan perubahan pada tatanan kemasyarakatan di Indonesia. Perubahan masyarakat memberikan dampak negatif dan positif. Salah satunya memupuk persatuan dan kesatuan bangsa untuk melakukan perlawanan dalam perjuangan kemerdekaan. Silakan perhatikan gambar berikut ini. Gambar berikut ini menunjukkan beberapa tokoh pahlawan Indonesia seperti Muhammad Hatta, Cut Nyak-dien, Diponegoro, dan Pattimura. Kemerdekaan Indonesia tidak terlepas dari peran dan dedikasi pahlawan dan masyarakat Indonesia pada zaman dahulu, karena kemerdekaan Indonesia bukanlah sebuah pemberian melainkan perjuangan. Namun dalam perjalanannya menjadi sebuah negara baru, Indonesia menghadapi berbagai permasalahan, baik itu pemerataan pembangunan, perkembangan ekonomi, dan keadaan sosial masyarakat yang carut marut. Perbedaan kepentingan menimbulkan banyak konflik dan gejolak sosial dalam bangsa Indonesia. Oleh karena itu, perlu proses integrasi sosial agar menciptakan persatuan dan kesatuan. 1. Bagaimana pengaruh kondisi geografis terhadap penjelajahan samudra? Indonesia terletak di antara dua benua dan dua samudra, yaitu benua Asia, Australia, dan Samudra Hindia Pasifik. Letak geografis Indonesia termasuk ke dalam wilayah tropis. Wilayah tropis dibatasi oleh lintang 23,5 derajat lintang utara dan 23,5 lintang selatan. Letak suatu tempat juga dapat dilihat secara geografis. Perlu diketahui bahwa negara Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar yang memiliki berbagai kekayaan dan keanekaragaman. Wilayah Indonesia sangat luas, kekayaan melimpah, dan kaya akan berbagai budaya. Indonesia merupakan salah satu bangsa dengan ciri khas kepulauan. Berbagai potensi sumber daya alam banyak tersedia di Indonesia. Setiap wilayah kepulauan mempunyai potensinya masing-masing. Seperti yang diketahui bahwa Indonesia terkenal dengan kekayaan rempah-rempah yang beraneka ragam. Kondisi inilah yang menjadi daya tarik bangsa-bangsa lain datang ke Indonesia. Hubungan dengan bangsa-bangsa asing tidak hanya berdampak positif, tetapi juga negatif. Salah satu dampak negatif hubungan Indonesia dengan bangsa asing adalah terjadinya penjajahan pada masa lalu.
Penjajahan telah menyebabkan perubahan dalam aspek geografi, sosial, budaya, dan politik. Rakyat di berbagai daerah berusaha mengusir penjajah dari bumi pertiwi. Mereka menunjukkan rasa nasionalisme dan rela berkorban yang tinggi demi memperjuangkan negara Indonesia yang telah dikuasai oleh bangsa asing. Untuk mengetahui bagaimana kondisi bangsa Indonesia mulai dari masa penjajahan sampai upaya mempertahankan kemerdekaan, kalian diharapkan mampu menyelesaikan lembar aktivitas berikut ini. Apa saja yang mendorong kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia? Untuk memahami faktor-faktor pendorong bangsa barat datang ke Indonesia, silahkan kerjakan aktivitas 2 berikut ini. Di sini ada tautan di mana tautan ini akan mengeksplorasi lebih jauh tentang kekayaan alam Indonesia. Silahkan di-scan ya. Setelah mengetahui latar belakang penjajahan samudra, kalian dapat mendiskusikan faktor pendorong bangsa barat datang ke Indonesia. Berikut adalah beberapa faktor pendorong kedatangan bangsa barat. Yang pertama, kekayaan alam atau rempah-rempah. Rempah-rempah bagi bangsa-bangsa Eropa dapat digunakan untuk mengawetkan makanan, bumbu masakan, dan obat-obatan. Negara-negara tropis seperti Indonesia kaya akan rempah-rempah sehingga bangsa-bangsa barat berusaha memperolehnya. Faktor pendorong yang kedua yaitu motivasi 3G, gold, gospel, dan glory. Gold artinya emas yang identik dengan kekayaan. Semboyan ini menggambarkan tujuan bangsa barat ke Indonesia adalah untuk mencari kekayaan, sehingga menyebabkan ekspedisi dan penjelajahan. Glory bermakna kejayaan bangsa, dan gospel adalah keinginan bangsa barat untuk menyebarluaskan atau mengajarkan agama Nasrani. Faktor pendorong yang ketiga yaitu revolusi industri. Revolusi industri merupakan salah satu pendorong imperialisme modern. Revolusi industri yang terjadi sekitar tahun 1750 sampai 1850 merupakan salah satu pendorong kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia. Revolusi industri adalah pergantian atau perubahan secara menyeluruh dalam memproduksi barang dari sebelumnya menggunakan tenaga manusia dan hewan menjadi tenaga mesin. Selanjutnya di sini ada lembar aktivitas 3 yaitu aktivitas individu. Silahkan dikerjakan ya. Wawasan. Imperialisme kuno adalah imperialisme yang berkembang pada masa sebelum revolusi industri dengan semboyan gold, gospel, dan glory. Negara pelopornya adalah Spanyol dan Portugal. Kedatangan bangsa-bangsa barat di Indonesia pada masa awal seperti Portugis, Spanyol, dan Belanda adalah imperialisme kuno. Fungsi tanah jajahan pada masa tersebut adalah untuk dikeruk keuntungannya. Sedangkan imperialisme modern bertujuan memperoleh kemajuan ekonomi. Imperialisme modern timbul sesudah revolusi industri. Bangsa barat mencari negara jajahan untuk dijadikan sumber bahan mentah dan pasar bagi hasil-hasil industri, kemudian juga sebagai tempat penanaman modal bagi kapital surplus. Di Indonesia, imperialisme modern berkembang setelah tahun 1870, pasca kebijakan politik pintu terbuka.
Baiklah, selesai sudah materi pembelajaran IPS kali ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih telah belajar bersama. Mohon maaf bila ada kekeliruan dalam penyampaian materi. Kita bertemu lagi di video pembelajaran IPS selanjutnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.